selamat malam semuanya dan terima kasih ya. Kami dari tim Titik Jeda sangat senang semuanya sudah bisa datang dan juga meluangkan waktunya di malam hari ini. Jadi memang malam hari ini itu spesial karena biasanya kan kalau Titik Jeda banyak sekali ya kami menyelenggarakan acara-acara sharing session. Tapi malam ini ada yang spesial karena bertepatan dengan 29 Januari. Kami per hari ini akan mengumumkan sesuatu. Ini langsung dari aku share screen aja dulu ya sebelum kita memulai acara pada malam hari ini. Nah, jadi Titik Jeda ini kan berawal dari platform podcast ya buat teman-teman yang belum tahu juga. Nah, dari podcast kami juga memiliki berbagai program seperti program intensif untuk membantu teman-teman yang memang lagi ada kemauan nih untuk bisa melanjutkan studinya gitu. Dan per hari ini kami melalui acara pada malam hari ini kami ingin mengumumkan dan juga sekaligus launching ya istilahnya ya. Launching website kami karena kami juga tidak ingin sekedar podcast saja. Sejak tahun 2020 kami juga ingin berkembang lebih jauh lagi menjadi sebuah startup ya yang juga membantu teman-teman kalau misalnya teman-teman ada keinginan untuk bisa melanjutkan studi ke luar negeri seperti itu. Nah, websitenya sendiri bisa dicek di titikjeda.com. Nah, di sini sebenarnya masih sangat terbatas dan untuk fitur lainnya juga masih kami kembangkan. Mulai dari beranda ya, jadi bisa dicek di sini tentang profil kami, lalu juga layanan-layanan kami. Jadi sejauh ini yang sudah kami lakukan dari 2021, kami memiliki berbagai layanan seperti proofreading dan juga intensive mentoring. Nanti teman-teman bisa ngecek sendiri untuk detail layanan yang ada. Dan kalau misalnya teman-teman juga ingin memulai lanjut studi, ini bisa banget menggunakan layanan dari kami. Contohnya dari sisi intensive mentoring nih. Jadi, karena perjalanan mendapatkan beasiswa dan studi di luar negeri itu tidak mudah dan butuh perjuangan yang luar biasa, nanti juga akan disampaikan oleh teman-teman yang akan sharing ya pada malam hari ini. Jadi, kami berusaha membantu teman-teman dengan harga yang terjangkau, gitu istilahnya. Jadi, nanti bisa diakses sendiri di titikjeda.com. Jadi, mungkin dari sesi awal ini bisa dari Billy dulu ya. Oke, terima kasih. Mungkin Billy bisa dimulai. Silahkan. Oke, sip. Halo semuanya, saya pakai 2 device izin karena kalau pakai yang kamera yang ini, akun yang ini itu nggak bisa ganti background. Tapi nanti aja ya, saya pakai background nanti yang di satu lagi aja buat kepentingan dokumentasi kan ya. Ya, sementara saya pakai ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semoga suara saya terdengar. Senang sekali bisa bertemu dengan Titik Jeda lagi. Been a while setelah beberapa bulan ini struggling sana sini gitu kan. Saya nggak akan banyak materi sebenarnya malam hari ini, cuma ada beberapa slide doang yang akan saya share sesuai dengan yang sudah diberikan kepada saya. Perkenalan semuanya, nama saya Billy Purwacharno Ringtias. Saat ini saya baru saja menyelesaikan studi di Sekolah Bisnis dan Manajemen SBM ITB. Alhamdulillah setelah 1 tahun mengerjakan tesis akhirnya selesai juga. Perjuangan yang ternyata tidak mudah, tapi dapat dilampaui dengan cukup baik. Nanti kita bisa ngobrol. Saya belum bisa share screen. Boleh saya dibantu dibolehkan mungkin? Oke, bentar ya. Oke, sip. Oke, bisa. Silakan. Sebentar. Oke, sip, udah bisa. Oke, semoga layar saya ini ya terlihat ya. Buat teman-teman yang mungkin memiliki hambatan entah visual ataupun audio visual bisa menghubungi admin Titik Jeda ya nantinya ya. Kalau misalkan ada yang saya punya beberapa slide doang dan saya baru bikin slide ini tuh biasa hari ini karena harus beberapa kali ngerjain yang lain. Oke, ini gambaran coret-coret saya mengenai beasiswa LPDP. Yang belum tahu apa itu LPDP, silakan go ahead to website-nya, semuanya full informasi di sana. Dan yang saya gambarkan ini adalah jalan panjang bagaimana LPDP membangun
pemuda dan pemudi terbaik bangsanya untuk bisa meneruskan merah putih lebih panjang lagi usianya, konsep bangsa ini dan sebagainya. Saya nggak akan ngomong terlalu daki-daki, ya. Mohon maaf kalau bahasa saya ada jauhannya. Daki-daki itu terlalu tinggi, tapi kita akan ngomong bagaimana beasiswa LPDP itu. Sebentar. Ya. Oke. Nah, teman-teman sekarang ada di satu titik di sini. Saya menggambarin you are here. Kamu sekarang ada di sini. Dan nggak tahu, ini tuh satu titik yang entah di mana, dan mungkin kalian ada di ruangan ini itu terpanggil atau sudah jadi fansnya Jeda, atau mungkin sudah scholarship hunter dan sebagainya, akhirnya malam ini mencoba untuk meluangkan sekian menitnya untuk bisa berdiskusi lebih lanjut mengenai hal ini. Congratulations, selamat, kalian sudah memilih salah satu cabang dalam alur kehidupan ini. Tapi selayaknya garis yang dibentuk dari titik-titik tadi, kita nggak pernah tahu setelah garis itu selesai kita mau kemana. Nah, buat teman-teman yang memang saat ini sedang mempertimbangkan untuk melamar beasiswa, utamanya LPDP, saya juga kemudian mengucapkan selamat karena komitmen khususnya karena malam ini berkolaborasi dengan AUKMO, komitmen untuk bisa menjangkau alumni bidik misi itu sangat-sangat besar di LPDP. Meskipun saya sebenarnya bukan alumni bidik misi, tapi saya selalu dilingkupin oleh teman-teman S2 saya ini yang juga punya latar belakang bidik misi. Jadi saya tahu banget bagaimana mereka melamar, apa yang mereka dapatkan, dan sebagainya. Span-nya menjadi 4 titik ya. Ada titik niat, titik proses, titik kuliah, dan setelah kuliah. Kurang lebih bagi saya ya, ini cepet-cepetannya aja. Kurang lebih bagi saya itu teman-teman harus prepare setidaknya 6 bulan Oke, ini Billy kayaknya kelempar keluar ya. Halo, sorry. Oke, bisa dilanjutkan, Bill. Sorry banget ya teman-teman, beberapa hari ini emang internetnya agak kurang ini. Ini saya sudah share screen belum ya? Udah atau belum bisa? Belum di-share screen, Bill. Bisa di-share lagi. Ini ya. Mungkin itu tanda saya nggak boleh banyak ngomong sih di materi ini ya, jadi harus mempercepat ini. Oke. Niat saya itu diawali di terlempar jauh di tahun 2013. Saya di tahun 2013 sudah tereksposure mengenai bagaimana saya ingin kuliah di luar negeri. Tapi niat itu kemudian saya bulatkan tekad di 2015. Sorry, kok 2013? 2006 bahkan. 2006. Jadi kelas 3 SMP, saya saat itu sudah mendapatkan exposure untuk bisa pengen kuliah di luar negeri. Niatnya adalah mau ke Sorbonne, ke Paris, gitu. Entah mau ambil apa, pokoknya saya mau ke Sorbonne, ke Paris, gitu, titik. Tapi kemudian di 2015 saya kemudian membulatkan tekad karena saya udah masuk ekonomi Islam, saya mau ambil lebih khusus ke innovation and entrepreneurship pada saat itu di luar negeri. Dan sejak 2015 saya baru keterima di 2019. So, niat yang tadi saya mulai dari 2006, 2006, saya baru dapatkan di 2019. Itu akan masuk ke titik kedua, yaitu proses. Pak Mubin, salah satu dosen ekonomi di UNER, pernah bilang bahwa mendapatkan beasiswa itu bukan perkara bukan perkara lari pendek, jarang pendek. Ini perkara maraton. Jadi nafasnya harus panjang, niatnya harus kuat, jangkarnya harus benar. Makanya kalau misalnya kita udah bertahun-tahun, nggak usah kemudian kecil hati dan sebagainya. Ada titik jeda yang akan membantu teman-teman semua. Dulu saya nggak tahu mau kemana, tapi titik jeda kemudian mengamanahkan dirinya sendiri atau mewakafkan dirinya sendiri untuk teman-teman semua ya. Jadi itu bagus banget sih. Setelah niat, proses, godaan pertama jatuh di kuliah. Banyak banget banyak banget teman-teman saya di ITB
atau bahkan di dalam negeri itu yang kuliahnya bahkan molor, lebih dari 24 bulan, bahkan lebih dari 48 bulan. Jadi itu sorry kalau lebih dari 36 bulan, 36 bulan. Jadi 3 tahun lebih itu ada. Jadi godaan pertama adalah ada dorongan dari internal dan ada dorongan dari eksternal, bahwa setelah kuliah ini mau ngapain, riset nggak selesai, terus habis itu sudah mau usia udah kepalang tanggung dan sebagainya. Jadi godaan pertama di kuliah. Tapi to be honest, godaan setelah kuliah itu jauh lebih mematikan. Itu godaan uang misalnya. Ada yang kuliah di dalam negeri kemudian memutuskan untuk berkarir di luar negeri. Ada yang kuliah di luar negeri untuk memutuskan akhirnya berkarir di luar negeri dan melupakan niat awalnya, yaitu membangun bangsa ini bersama-sama. Jadi 4 titik inilah timeline-nya seperti apa. Untuk detailnya, teknis dan sebagainya, mungkin teman-teman bisa merujuk pada website LPDP. Saya nggak akan terlalu banyak ngomong di sini. Tapi kurang lebih tahapan seleksinya ada 3 hal. Mungkin nanti Ahala bisa menambahkan. Yang pertama, administrasi. Untuk afirmasi, biasanya persyaratan bahasa Inggris lebih rendah dibandingkan reguler. Jadi teman-teman yang memang kesulitan dalam bahasa Inggris, tenang. Nanti akan ada yang namanya persiapan bahasa atau PB, biasanya kalau anak-anak LPDP nyebutnya. PB itu tergantung dengan startnya teman-teman. Ada yang mungkin sebulan, 3 bulan, 6 bulan. Nah, itu tergantung teman-teman. Nah, nanti setelah PB 3 bulan, 6 bulan tadi, teman-teman akan diberikan 1 tiket untuk tes gratis, entah itu tes TOEFL atau tes IELTS, dan itu semuanya free oleh LPDP. Teman-teman hanya melaksanakan apa yang diminta oleh LPDP, yaitu 1, dapat sertifikat bahasa asing yang diinginkan oleh universitas tersebut. Yang kedua, kuliah yang lempeng-lempeng aja. Lulus, balik, bangun bersama. Titik di sana aja, nggak neko-neko. Setelah administrasi, biasanya SBK berbasis komputer. Saya cukup struggling di sini. Nanti kita akan coba diskusi mengenai hal ini. Saya 2 kali belum berhasil di SBK. Dan terakhir di substansi, yaitu di interview. Kita akan bahas di sana. Oke. Suara saya kedengaran nggak? Dengar, aman. Slide-nya juga udah kelihatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang mengorganisir acara ini. Ada Titik Jeda, ada Aumo, dan teman saya ada juga di sini, ada Bang Billy. Di sini saya akan sebenarnya diminta untuk menjawab 2 hal persoalan tentang memilih jurusan, kampus maupun beasiswa, kemudian dikaitkan dengan beasiswa yang lain. Saya mencoba untuk mengawali poin pembahasan ini dengan meng-highlight poin utama tentang menanyakan ke dalam diri kita masing-masing, apakah Anda, teman-teman di sini, sudah benar-benar siap kemudian ketika menghadapi ataupun mempersiapkan seperti apa sih mencari beasiswa dan kemudian mendapatkannya. Saya akan memulai dengan apa yang ada di balik layar tentang ketika teman-teman melihat teman-teman masing-masing atau kelas atau junior atau teman-teman yang lain membagikan gambar-gambar seperti ini atau screenshot di media sosial mereka masing-masing. Ada yang menyebut Australia Award Scholarship, kemudian menunjukkan bahwasanya ini keterima atau tidak. Kemudian ada yang menunjukkan Chevening keterima atau tidak, tinggal PDP. Tapi kemudian teman-teman yang perlu digali adalah proses seperti apa yang dilalui sehingga mendapatkan yang seperti ini. Mungkin gambar yang pertama di sini adalah Australia Award Scholarship, tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah ada informasi tentang we regret to inform that your application was not successful. Apa reaksi orang kemudian ketika mendapati bahwasanya apa yang sudah diperjuangkan selama kurang lebih 1 tahun berujung pada kegagalan. Mungkin ada beberapa yang kemudian bukan rezekinya, atau bahkan mengurung diri, menutup diri, atau membuat bad mood urusan sehari-hari. Dan kemudian tidak banyak orang yang kemudian menceritakan ke orang bahwasanya I start from this. Saya dapat
kegagalan seperti ini, kegagalan seperti itu. Ada juga ketika teman-teman melihat orang menunjukkan bahwasanya dia lulus kemudian untuk mendapatkan beasiswa Chevening. Tapi apa kemudian yang dilakukan oleh teman atau orang tersebut di balik layar sebelum mendapatkan ini? Berapa tahun perjuangan yang dikerjakan? Seberapa besar harga yang harus ditunaikan, yang harus dibayarkan untuk mendapatkan ini? Berapa kali ia kemudian mencoba, berapa kali kemudian ia menghabiskan waktu. Kemudian yang terakhir ada gambar semacam LPDP. Ketika status pendaftaran, lolos seleksi wawancara dan dinyatakan lulus. Ada cerita unik ketika saya dan Billy, ini kebetulan teman satu kampus, kita pernah ketemu dulu ketika kepanitiaan zaman kuliah. Kemudian pernah ketemu lagi, dan loncat di tahun 2019 ketika kita sedang interview di Surabaya, substansi. Saya antri duduk, ada Bang Billy di tempat itu juga, dan saya nggak tahu kalau misalkan dia sudah menempuh berkali-kali, begitu juga saya, tapi lebih banyak. Tapi yang ingin digarisbawahi adalah ada perjuangan yang selalu dilakukan dan dikerjakan oleh mereka yang ingin mencapai apa yang ia capai. Oke, lanjut. Nah, kemudian saya sering kali ngobrol dengan teman-teman di sesama beasiswa ataupun teman-teman di luar itu. Bahkan teman-teman ketika di sini, ketika saya memulai studi di sini, ternyata ada perjuangan-perjuangan yang kemudian dilakukan oleh mereka. Nah, kemudian saya ingin menghighlight tentang apa yang kemudian menjadi hambatan mereka dalam mendapatkan satu, beasiswa dahulu, atau dua, mendapatkan kampus dahulu. Nah, kemudian saya mencoba untuk menguraikan sedikit-sedikit poin-poin yang besar. Ada 5 hal yang kemudian saya highlight di sini. Kebanyakan teman-teman exposure mengenai beasiswa sangatlah besar ya sekarang. Ada media sosial, kemudian informasi, kemudian platform-platform yang mencoba untuk membantu, ada keterbukaan antara mereka yang kemudian memberikan servis terhadap pelayanan beasiswa, seperti itu. Nah, kemudian saya mencoba mengkerucutkan bahwasanya ada kendala-kendala seperti masalah kampus tujuan. Ketika mereka S1 di UNER katakanlah, ekonomi pembangunan, S2 mau ambil apa, kemudian anak sosiologi, anak politik, anak sastra Indonesia, sastra Inggris katakanlah, tidak ada informasi mengenai kemana mereka akan berlabuh. Kemudian tentang pilihan yang terlalu banyak. Oke lah, ketika teman-teman mungkin sekarang masih umur 20-an, 20 early itu ya. Dan teman-teman kemudian mengandai-andai untuk masuk ke ini, ke situ. Ya sama, saya dulu juga ada keinginan seperti itu. Semacam waktu 2018, saya ingin lanjut S2 di Rusia. Kenapa? Saya ingin nonton Piala Dunia. Wah, itu niatnya salah. Dan opsi-opsinya juga kurang aja lah waktu itu. Ya, itu mungkin kemudian lambat laun seseorang itu mulai tahu diri, oh ternyata by the time goes by itu kita mulai sadar bahwasanya oh ternyata kemarin itu niat saya salah ataupun kurang sungguh-sungguh atas yang seperti itulah. Kemudian 2 hal tentang pilihan terlalu banyak, katakanlah orang hukum ambil LLM atau gelar master mereka itu ada banyak opsi. Atau mungkin sarjana di kayak Mbak Afifah ini di informasi SI ya, sistem informasi ya. Pilihannya terlalu banyak sampai akhirnya bingung kemudian untuk pilih yang mana. Ataupun pilihan yang terlalu sedikit sampai bingung ini mana opsi yang kedua. Kemudian belum menyadari tentang minat dan bakat sendiri, dan yang terakhir adalah terkendala masalah biaya. Ada yang menyebut apakah kita harus bekerja dulu sebelum apply beasiswa atau sebaliknya. Karena kadang semacam ini menjadi hambatan-hambatan pribadi. Niat nggak sih? Masih menjadikan prioritas nggak sih? Mengejar beasiswa itu? Ada mungkin Afifah pernah bekerja dulu, saya juga pernah bekerja dulu, Billy juga pernah juga. Dan kemudian hal-hal ini menjadi mengiringi kita kemudian untuk mencapai titik yang ketika
mengejar sesuatu yang kita inginkan. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah kita berbicara tentang menata target dan upaya. Untuk memilih kampus, kemudian untuk memilih jurusan, katakanlah, itu yang paling penting adalah bagaimana Anda men-set target untuk mencapai itu. Katakanlah, harus daftar beasiswa dulu atau harus daftar kampus dulu. Seringkali yang ditanyakan teman-teman seperti itu. Kalau LPDP memberikan opsi dua-duanya. Ada yang boleh beasiswa dulu, ada yang boleh dapat kampus dulu. Tapi kemungkinan mungkin yang lebih besar adalah ketika Anda siap sudah mendapatkan kampus. Itu yang saya alami ketika saya pernah gagal kali pertama di LPDP, mungkin karena ketika itu masih ada forum group discussion, dan mungkin ketika itu saya belum mendapatkan kampus yang saya LOA dari kampus yang saya ajukan, yang saya daftar. Akhirnya ada kendala-kendala dari situ. Dan kemudian tahun-tahun setelahnya saya mencoba untuk menutupi bolong-bolong itu. Nah, ada poin-poin tentang pertama, menyusun daftar perguruan tinggi. Kalau Anda ingin daftar LPDP, satu, cek modul LPDP. Kalau nggak tahu, googling LPDP. Itu semua daftar, termasuk daftar nama kampus yang sudah terafiliasi, tertulis di situ. Itu Anda yang harus tahu. Kalau misalkan daftar semacam kampus di AS, lebih spesifik hanya di Australia, itu harus melihat kampus-kampus yang semacam di Australia, di Canberra, semacam NU, ada Melbourne, ada New South Wales, dan lain sebagainya. Kalau yang daftar New Zealand Scholarship, tahu apa itu Wellington, tahu apa itu Auckland. Kalau mau yang di Inggris, harus tahu nama-nama kampusnya. Dan juga nama-nama program studi. Poin kedua tentang mengumpulkan informasi mengenai studi. Sekarang akses terhadap seminar-seminar Zoom online itu sangat terbuka, sangat lebar, sangat terbuka luas. Teman-teman bisa mengikuti kampus tujuan S2 sejak sekarang ketika melihat akun-akun kampus tersebut mengadakan seminar, mengetahui siapa yang ngisi, atau mungkin kandidat dosen S2 yang menjadi supervisor, itu termasuk bagian dari mengumpulkan informasi. Katakanlah idola. Kalau teman-teman suka nonton bola, idola pemain siapa? Kalau teman-teman suka nonton film Korea, idolanya siapa? Artisnya. Itu kan katakanlah ketika kita sudah mengidolakan secara nggak langsung, kita akan mencari informasi tentang si A, si B, si C. Katakanlah dulu saya mencari dosen di NUS namanya ini. Kemudian saya cari-cari namanya. Kemudian dia sering ke Indonesia. Saya ikuti dia, datang ke seminar, dia hadir. Kemudian saya ngobrol dengan dia, tuker email, dan akhirnya korespondensi untuk menjadi supervisor. Itu dulu yang kita lakukan. Karena informasi di era media sosial ini kan sangat mudah ya. Sedikit-sedikit kampus dari UI, dosen A, ahli misalkan hukum keluarga. Itu ya seperti itulah. Atau tentang teknik misalkan, teknik menguasai di bidang A. Kita cari orangnya, dia ngisi di mana, pepet terus kalau bahasa anak muda. Karena itu bisa mendapatkan informasi tentang dia. Jangan siapa tahu itu dapat rezeki, dia mau jadi dosen pembimbing Anda kelak ketika menjalani S2. Kemudian poin yang selanjutnya adalah tentang apply itu juga ternyata tentang prospek bekerja setelahnya. Tadi sudah disinggung oleh Billy di awal tentang kembali ke Indonesia, membangun dengan orang-orang di sekitar, mencari pengalaman. Nah, dari tempat-tempat yang kita apply untuk sekolah, apakah juga selain memberikan informasi, kapabilitas dalam keilmuan tertentu, atau memberikan kesempatan magang ketika studi, dan ilmu-ilmu dan pengalaman ini nanti dibawa ketika pulang Indonesia, itu harus kemudian masuk list. Oke. Kemudian poin selanjutnya tentang linearitas dengan studi sebelumnya. Beberapa kampus ada yang mengharuskan, beberapa ada yang tidak. Ini kembali ke bagaimana teman-teman mencari informasi detail mengenai kampus. Katakanlah orang yang studi politik di Manchester, studi politik di Malaysia, atau studi politik di Jepang atau di Australia. Apa yang membuat keempat tempat ini berbeda? Itu kemudian harus dikaitkan. Apakah si Profesor A
di bidang studi A itu tertarik dengan apa yang Anda dalami. Dan linearitas itu kemudian yang membantu untuk kemudian, si A terekspos dengan informasi-informasi dan ilmu-ilmu mengenai kajian bidang A. Itu kemudian yang akan membantu untuk kemudian exposure, kemudian apa yang teman-teman inginkan. Apalagi ketika teman-teman ketika S1 sudah terbiasa untuk menulis, katakanlah ada co-author paper dengan teman, kemudian yang menjadikan orang dari dosen atau supervisor itu tertarik dengan apa yang Anda lakukan. Dulu pengalaman pribadi ketika saya bertemu dengan supervisor saya di sini, ketika ketemu di Malang dan Surabaya, saya membawa beberapa publikasi untuk kemudian semacam menunjukkan lah, ya saya punya beberapa karya ini dan sebagainya untuk meyakinkan bahwa kita bisa untuk kemudian keep up dengan lingkungan studi di sana. Wah, saya cukup lama ini. Nggak apa, Mbak. Lanjut ya, lagi. Kemudian sesuaikan dengan minat studi, jelas, karena tidak sedikit juga teman-teman yang loncat dari studi A ke studi B, tapi kadang-kadang nggak terlalu jauh lah. Ketika masih rumpun di sosial humaniora, ya akan muter-muter di situ. Ada sosiologi, sastra, kemudian psikologi, sejarah, kadang menyinggung ini. Dan ketika mau loncat-loncat sedikit, ya nggak terlalu jauh lah ketika studinya sosial humaniora. Kemudian poin selanjutnya adalah menyesuaikan kondisi keuangan. Ya, ini sangat penting karena salah satu poin tentang belajar itu ya harus ada kemudian upaya, bondo lah kalau bahasa Jawa nih. Ada keuangan yang kemudian harus diatur. Untung saja LPDP itu termasuk memberikan opsi untuk tes IELTS itu diundur, dikasih waktu untuk kemudian diberikan ketika diterima baru diberikan akses untuk tes bahasa secara gratis. Bahkan ketika untuk kemudian mendaftar ke kampus tujuan ada biayanya dan teman-teman harus cari informasi tentang kampus-kampus mana yang tidak perlu ada biaya ketika pendaftaran. Kalau di Australia ada pembayaran sekitar, kalau dirupiahkan 500.000 sampai 1 juta. Kalau di NUS tempat saya sekolah dulu daftar sekitar 600.000, $60 waktu itu. Ada pendaftaran ke sana. Ya, makanya untuk kemudian benar kata Bang Billy tadi di awal tentang mendapatkan beasiswa itu adalah nafas panjang. Ini kayak semacam lari panjang yang harus dilakukan pelan-pelan. Poin selanjutnya adalah tentang berdiskusi dengan senior atau mentor. Jadi ketika teman-teman terkumpul di sini di platform semacam pendidikan tinggi semacam yang dilakukan oleh konsultan pendidikan semacam Titik Jeda ini kan juga termasuk bagian dari Anda mencari orang atau mentor kemudian untuk menggiring Anda, misalkan bagaimana proposal riset yang misalkan Anda ingin kirimkan atau kiat-kiat semacam LPDP itu ada tujuan studi apa dan sebagainya. Senior itu yang penting. Jadi teman-teman jalan sendiri itu agak cukup susah. Ketika teman-teman berjalan sendiri itu agak cukup susah. Harus ada mentor, harus ada senior yang kemudian membantu atau teman sendiri paling enggak. Karena kalau tidak, itu kemudian teman-teman akan kesulitan. Jadi nimbrung di tempat ini itu termasuk salah satu ikhtiar teman-teman untuk kemudian mendapatkan siapa yang kemudian akan mempermudah jalan Anda. Kemudian poin terakhir adalah ya seperti yang dikatakan di awal tentang mempersiapkan jauh-jauh hari, mendaftar kampus kah atau mendaftar beasiswa kah, itu butuh waktu panjang. Setahun pun kadang nggak cukup. 2 tahun paling tidak untuk persiapan bahasa, persiapan apply ini, kemudian kalau ada Zoom atau Skype interview, itu butuh waktu yang sangat panjang. Jadi persiapkan dari sangat sedini mungkin. Bahkan ketika sebelum lulus terekspos tentang beasiswa ini sudah termasuk bagus. Kemudian ketika sudah memiliki sertifikat bahasa sebelum lulus itu merupakan sebuah keuntungan karena saya sendiri ketika baru lulus baru sadar kemudian untuk mencari
sertifikat bahasa. Nah, kemudian untuk menutup, saya kemudian ingin menyebutkan bahwanya yang paling penting adalah mempersiapkan diri, kemudian mencoba, dan kita berharap semoga teman-teman berhasil. Itu saja sih. Terima kasih Kak Afifah. Oke, terima kasih. Oke. Oke, terima kasih Mas Ahala buat sharingnya ya. Dan ini juga inspiratif banget karena Billy dan Ahala ini dua teman saya yang paling yang paling struggle gitu loh dalam mendapatkan mimpi-mimpinya gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin ketolak 1 kali, 2 kali, itu biasa. Tanya Billy udah berapa kali. Buat yang penasaran Billy udah berapa kali, bisa dengerin podcastnya Titik Jeda. Oke, nah ini kalau ada teman-teman yang mau tanya, bisa raise hand aja. Atau bisa langsung via chat aja ya. Ini kayaknya ada yang raise hand nih, luar biasa. Oke, dari Desi dulu. Nah, kalau ada yang tanya bisa open cam ya. Oke, Desi silahkan. Iya, sebelumnya terima kasih banyak Kak. Mohon maaf izin off cam karena hujan. Perkenalkan, saya Desi dari FPK 2020. Mau tanya ke Kak Billy dan Kak Ahala itu udah ada rencana apply beasiswa LPDP itu apa dari semester berapa begitu Kak? Kan karena beasiswa ini kan katanya jangkanya panjang begitu ya, yang perlu dipersiapkan begitu. Dan apakah dari kakak sendiri itu ada plan mungkin seperti disusun target yang harus dicapai yang akhirnya nanti itu bisa untuk daftar di LPDP-nya begitu Kak, membuat mungkin ada tips and trick dari kakak sendiri begitu. Terima kasih Kak. Oke, ini bisa langsung dijawab aja deh, nanti keburu lupa. Dari Billy dulu mungkin ya, versi Billy. Oke, halo Desi. Masih sangat Iya, ini ya, 2020, baru 2 tahun yang lalu ya. Oke Desi, kalau saya sebenarnya ya tadi itu yang saya ceritakan bahwa saya itu mau mendaftar LPDP itu di 2015. Pada saat itu LPDP Jawa Timur, award di Jawa Timur itu belum ada Mata Garuda kalau nggak salah saat itu ya. Itu ngadain apa namanya ini? Sosialisasi di Aula Garuda Mukti. Nah, di Aula Garuda Mukti. Terus habis itu di sana ditanyain tuh siapa yang mau ke luar negeri, itu saya angkat tangan. Terus ditanya mau kemana gitu. Polosnya saya pada saat itu saya ngomong saya mau ke Birmingham. Itu titik awal saya menuliskan mimpi itu, saya ngomong saya harus Birmingham. Kenapa saya ngomong di hari itu dan kenapa saya angkat tangan di hari itu? Katanya kalau mimpi itu diucapkan itu seperti mantra dan menarik. Nah, saya ingin seperti itu sebenarnya. Ya, walaupun pada saat ini saya belum di Birmingham, setidaknya saya di B yang sama, Bandung. Jadi kalau dari saya dari 2015, berarti saya masuk UNER 2012, berarti 2015 itu sekitar semester 5 ya, semester 5, semester 6 gitu. Itu pertama kali saya akhirnya sadar harus belajar bahasa Inggris. Saya ketemu sama Afifah pada saat itu. Terus habis itu ya akhirnya ikut lekturnya di sana. Itu kalau dari saya di semester itu sih. Tadi pertanyaannya tips and trick apa ya kalau boleh tahu? Saya lupa ya. Iya Kak, saya ulangi ya Kak. Mungkin dari kakak ada tips and trick gitu Kak. Mungkin ada catatan yang setiap tahunnya tuh ada beberapa hal yang harus ditargetin untuk tujuannya itu ke nantinya buat daftar LPDP itu Kak. Apa? Oke. Oke, terima kasih Desi. Tadi sempat terputus sedikit, tapi saya nangkep poinnya. Setiap tahun saya tuh sebenarnya to be honest, saya tuh orangnya nggak detail ya, nggak harus bikin kayak jembatan keledai, mind map dan sebagainya, jangka waktu pada saat itu belum terfikirkan. Tapi tiap tahun yang saya lakukan adalah memperbaiki diri saya sendiri, memperbaiki niat, redefining niat, rebranding niat lagi dan lagi. Karena saya merasa bahwa ini kok penjumlahan antara ikhtiar, doa, dan sabar kok tidak berbuah hasil ya. Ada yang salah di antara penjumlahan ini gitu.
Nah, dari situ akhirnya saya memperbaiki kualitas ikhtiar, kualitas usaha saya memperbaiki kualitas doa saya, dan saya memperbaiki kualitas sabar saya. Ditambah dengan magic-magic yang lain, doa orang tua, support teman, dan sebagainya. Plus lingkungan kerja yang mendukung. Karena saya tuh BNS, saya kerja dulu sebelum dapat LPDP. Itu tips saya. Nggak ada trik. Nggak ada trik. So, ini bukan magic yang bim abakadabra langsung masuk. Nggak. Tapi ini bagi saya itu bisa sebuah cerita yang bisa diturunkan ke anak cucu, cicit, dan sebagainya. Ahlan, tahulah seperti apa ceritanya. Dengarkan Titik Jeda episode saya dan Ahlan. Itu kalau dari saya, mungkin Ahlan mungkin bisa. Oke. Ini Mas Ahlan ini adalah narasumber pertama Titik Jeda, teman-teman. Jadi bisa didengarkan. Jadi kan dari Titik Jeda kan memang mengangkat ke cerita kegagalan ya, dan ceritanya Mas Ahlan ini cocok banget buat jadi start motivasi teman-teman untuk mendapatkan beasiswa. Oke, lanjut versi Mas Ahlan. Apa ya tips trik ya? Dulu saya setelah lulus 2016, apply LPDP itu 2017-18 fail. 2017 itu tidak sempat ada persiapan karena apa ya, waktu itu masih kerja di UNER kan, satu kantor sama Afifah dulu. Itu terlalu banyak kesibukan, akhirnya mau sebulan sebelum tes LPDP saya nggak sempat, kemudian tes IELTS dan saya apply dan gagal. Itu apa ya, saya belum terlalu fokus untuk kemudian apa ya, kesungguh-sungguhan itu belum ada, masih ya aku kepengennya itu masih 20% lah, nggak sampai 60-90%. Akhirnya apa ya, tapi yang paling penting adalah apa ya, ada masa di mana teman-teman akan sadar bahwasanya tips untuk memulai LPDP itu adalah berangkat dari seberapa serius Anda pengen dapat beasiswa. Kalau seriusnya masih 20%, ya aku pengen. Masih di mulut. Bener kata Mas Billy, ya saya pengen ke Birmingham. Bismillah, dari mulut ini mempengaruhi cara berpikir kita, oh ya, Birmingham. Jadi kalau misalkan bangun dengan Birmingham, oke. Buka buku akhir lagi, belajar lagi. Tapi dulu tips saya dari dosen, dulu kebetulan semester 6, 7, 8 itu sudah mulai dekat dengan dosen yang kemudian membantu menata. Iki loh, rek, kon lek pengen lulus, pengen ini loh, kalau kamu pengen dapat beasiswa, itu dimulai dari apa ya, exposure kamu dengan acara-acara akademik, katakanlah konferensi, katakanlah menulis publikasi. Alhamdulillah dulu ketika saya S1 ada dosen, Pak Safri Ubah namanya. Itu kemudian mengajak saya, akhirnya nulis. Ada publikasi 1 sebelum lulus. Buku, ada publikasi jurnal 2 sebelum lulus. Meskipun lokal. Karena secara tidak langsung bisa masuk di CV Anda untuk dituliskan. Itu jadi modal. Kalau Anda, ada interview, kamu pernah nulis apa? Oh ya, I have my own writings. Ini. Oh, berarti kamu sudah pernah ya? Itu modal, itu tips ya, tips. Tapi ternyata masih gagal ketika 2018 tes beasiswa atau apa, rezeki kayaknya. Atau mungkin doa, ikhtiar yang disebutkan Billy itu masih ya 60% lah progresnya. Jadi mentor itu yang paling penting sih. Jadi tips apa ya? Ibarat kalau kamu mau wangi, nggak mau beli minyak wangi, main ke tempat minyak wangi biar dikasih minyak wangi. Mau dapat beasiswa, dapat kenalan orang yang pernah dapat beasiswa, seniormu, temanmu, atau dulu teman waktu SD, atau mungkin mantanmu dulu tetap dapat beasiswa, deketin nggak apa-apa. Karena yang paling penting adalah exposure terhadap orang yang dapat beasiswa. Itu adalah tips paling sederhana yang mungkin ya dapat membantu Anda untuk menarik, untuk menjadi bagian dari penerima beasiswa apapun itu. Terus yang kedua adalah ketika gagal, set apply semua beasiswa. Saya dulu pernah nyoba AAS, Chevening, New Zealand, LPDP berkali-kali, dan akhirnya baru nyantol 1. Ya ini bagian dari kita nyerok ikan itu, kadang-kadang ada yang bolong, ada yang masuk, ternyata dapat 1 ya, alhamdulillah. Gitu. Oke, jadi tipsnya lebih ke exposure ke orang yang mendapat beasiswa. 2, coba semuanya, karena kita nggak tahu rezeki kita yang mana. Oke, terima kasih. Ini ternyata ramai juga ya yang tanya ya. Yang kedua mungkin dari Mas Sugeng Sungkono, yang sudah raise hand, mungkin bisa langsung ditanyakan kepada Hal atau Billy.
Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Pertama saya ucapkan terima kasih dulu kepada Titik Jeda yang telah mengadakan acara ini. Saya dapat info dari Instagram kalau nggak salah. Terima kasih. Saya Sugeng Sungkono. Sebenarnya bukan dari ini ya, Undip ya. Saya dari Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Kak. Oke, terdengar suara saya? Aman, bisa dilanjutkan. Angkatan 2017 dan lulus kemarin Agustus 2021. Izin saya cerita dulu ya Kak. Jadi setelah lulus saya langsung bekerja. Nah, nyinggung juga tadi ya, Kak Billy tadi bilang sebelum dapat keterima LPDP bekerja dulu. Nah, mohon jawabannya ya untuk Kak Billy. Saya juga alumni bidik misi, berarti saya juga udah baca-baca buklet dari LPDP. Untuk skor TOEFL-nya kan 400 kalau yang bidik misi. Nah, saya belum bisa mencapai 400 gitu ya. Ketika saya tes, cuma tes masih prediksi. Nah, jadi saya sedang berusaha gitu, Kak. Nah, di samping sekarang sedang bekerja juga. Nah, Kak, apakah LPDP itu ngutamakan yang fresh graduate atau yang pekerja atau sama aja gitu, Kak? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya juga sudah ada rencana ingin dapat LOA dulu gitu, Kak. Jadi ingin dapat LOA dulu, baru nanti daftar LPDP. Nah, saya juga inginnya itu ke ITB, Kak. Udah ada rencana dan udah buka-buka website ITB. Ternyata pembukanya di 8 sampai 25 Februari besok. Nah, tapi di sana 6 gelombang, Kak. Saya ingin bertanya apakah 6 gelombang itu di 8 sampai 25 atau gimana ya, Kak? Nah, itu. Dan terus keketatan untuk masuk ITB itu seperti apa, Kak? Misalnya kita yang mau baru daftar gitu. Itu paling, Kak, dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Mohon jawabannya. Oke, terima kasih. Langsung aja, Billy, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sugeng. Congratulations ya, sudah lulus kemarin di Agustus 2021. Nggak mudah lulus di era pandemi seperti ini. Pertanyaan pertama, apakah LPDP mengutamakan fresh grad atau pekerja? Jadi gini, kalau Sugeng nanti ngelamarnya melalui afirmasi, harus dilihat ada batas maksimumnya, yaitu 2 tahun dari kelulusan. Baca lagi ya nanti ya. Terus kalau Sugeng nggak mau, saya mau kerja dulu deh 2 tahun gitu, atau lebih dari 2 tahun mau kerja dulu, nggak masalah, tapi nanti jalur afirmasinya ketutup, tapi jalur regulernya masih kebuka. Karena umurnya masih sangat panjang untuk reguler. Kalau nggak salah 30-an berapa ya maksimum kalau nggak salah di LPDP untuk yang reguler. Kebetulan saya dan Ahala reguler, jadi tidak mengikuti jalur afirmasi. Jadi apakah LPDP mengutamakan fresh grad? Iya, kalau dia afirmasi. Apakah mengutamakan pekerja? Enggak juga kalau dia reguler. Jadi sebenarnya yang diutamakan bukan dilihat dari kapan lulusnya atau pernah bekerja, enggak. Tapi mau berbuat apa setelah dapat beasiswa ini setelah lulus. Bekerja di sektor apa untuk bisa membantu pembangunan negara ini dan selanjutnya. Bukan perkara fresh grad. Ada yang fresh grad yang baru aja netes, ya kan saya bahasanya baru aja netes gitu ya, terus nyoba LPDP keterima. Ada yang fresh grad kerja bagus, pembangunan, kerja di pembangunan, kerja sektor energi dan sebagainya, coba LPDP belum keterima. Jadi tidak ada pengaruh fresh grad dan pekerja selama yang diambil jalur reguler. Tapi kalau diambil jalur afirmasi perlu dibaca lagi, maksimum 2 tahun dari kelulusan. Berarti LPDP yang dilamar maksimum di tahun 2023, karena lulusnya di tahun lalu kan, berarti 2 tahun setelah itu. Itu harus diperbaiki. Lalu kalau boleh tahu di ITB mau ambil apa, Sugeng? Pengajaran matematika, Kak. Oke, pengajaran matematika. Pengajaran matematika tadi rencananya mau ambil LOE dulu ya, dapat LOE dulu ya?
Iya betul Kak. Kalau saran saya ambil LPDP dulu baru LOE kalau di ITB. Trust me. Kenapa Kak? Kenapa? Karena kalau nanti timeline antara penerimaan LPDP dan penerimaan ITB-nya tidak sesuai, maka nanti sebenarnya akan kesusahan untuk membayar biaya awal. Karena gini, coba dicermati lagi, ini khusus buat teman-teman yang di ruangan ini yang mau ambil ITB, saran saya lebih aman ambil LPDP dulu baru ITB. Ini saran paling berharga yang bisa saya sampaikan. Jangan terburu-buru ambil LOE kalau di ITB. Loh, nanti persaingannya gimana? Jangan khawatir, teman-teman sebangsa setanah air. ITB insya Allah akan mempertimbangkan teman-teman jika TOEFL dan TPA dan tes bidang studinya oke. Jadi nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir berlebihan. Fokus aja di TOEFL yang minimumnya 450 kalau nggak salah, TPA-nya juga berapa gitu. Fokus di sana saja, dan bidang studi kalau di pengajar matematika berarti ada tes bidang studinya, itu fokus di sana aja. Dan itu nanti karena teman-teman dapat jatah setahun dari LPDP, jadi ada 2 kali coba, 6 gelombang per coba, sekali masuk ada 6 gelombang di ITB, berarti kalau setahun berarti ada 12 kali coba nanti di ITB. So menurut saya di ITB kalau tidak mau ada konsekuensi keuangan, teman-teman ini penting banget ya ini, kalau tidak mau ada konsekuensi keuangan, mending LPDP dulu baru ITB. Karena saya dapat konsekuensi keuangan itu. Oke ya, saya dalam tanda kutip saya korban dari literasi saya diri sendiri yang rendah. Jadi saya itu daftar ITB di Agustus 2019. Harusnya masuk di saat itu, keterima di saat itu, tapi saya defer. Defer itu penangguhan, teman-teman kalau belum tahu ya. Jadi dimasuk di S2 itu bisa ditangguhkan 1 semester. Jadi bisa nggak masuk semester itu, tapi masuk semester depan. Alasannya adalah menunggu keputusan LPDP. Ternyata alhamdulillah pada saat itu saya terima, jadi saya masuk di Januari tahun 2020. Nah, konsekuensinya adalah kalau teman-teman yang mau ambil SBM, khususnya jurusan saya MBA, itu kan mahalnya bukan main ya. Mahalnya bukan main dibandingkan pengajar matematika atau jurusan lain di ITB. Yang per semesternya mungkin di bawah 20, di bawah 15 juta. Kalau kami 25 juta per semester. Nah, saya akhirnya kena jebakan Batman. Saya nggak bisa cerita bagaimana jebakan Batman-nya apa, tapi saran saya bagi Sugeng dan teman-teman yang mau ambil di ITB dan pakai jalur LPDP, dapat LPDP dulu, baru ITB. Bener deh. Kalau nggak mau, saya nggak percaya dengan anunya Kak Billy, nggak masalah. Bisa cari second opinion. Tapi ini sudah diaminkan oleh kelurahan LPDP ITB bahwa step yang paling bagus adalah dapat LPDP dulu. Jadi teman-teman di-secure dulu keuangannya, pasti akan dapat keuangan dari itu, baru daftar ITB-nya. Jangan khawatir tertolak kalau teman-teman punya standar nilai yang sudah masuk. Lalu untuk yang tadi 400, TOEFL yang masih 400, go ahead, pasti bisa suatu saat nanti. Jangan khawatir, pasti bisa naik. Itu juga kalau dari saya. Oh iya Kak, makasih Kak. Itu Kak, Sama-sama. tadi yang mohon maaf nih Sugeng. Jadi waktunya sudah lumayan text time ya. Jadi kita pindah ke pertanyaan yang lain. Terima kasih banget sudah bertanya. Nah, tadi dari Billy, ini mungkin pertanyaan buat Mas Ahala kali ya. Dari Nina Nabilah, Kak bisa diceritain sedikit alasan memilih NUS? Terus tantangan kuliah di sana itu apa? Silahkan Mas, bisa cerita nih. Atau malah curhat? Enggak. Alasan memilih mungkin karena ketemu supervisor ya. Jadi dulu semester 7-8 saya sering ngirim abstrak konferensi di kampus-kampus di Indonesia. Kemudian waktu itu keynote speaker-nya itu ada dosen NUS, ada dosen Australia, ada dosen UI, UGM datang. Kemudian saya datang. Kemudian kebetulan ada di satu panel dan kenal, ngobrol. Karena momen hadir di conference, presentasi paper, ketemu sama orang itu mahal. Nggak mudah kita ketemu orang dari kampus mana, profesor atau dokter siapa datang. Itu satu karena ketemu sama supervisor. Alasan memilih NUS karena dekat dan secara kultural nggak terlalu beda sama Indonesia. Panas lah. Ibaratnya itu ya, Merlion di sini nggak jauh beda sama Merlion yang di Citraland lah.
hampir sama, mungkin agak gedean di sini. Ya, itu bercanda. Mungkin secara kultur apa namanya nggak terlalu jauh beda, dan secara apa namanya lingkungan di kampus saya lebih faktor supervisor sih, karena kebetulan karena apa namanya masternya by research dan ketemu sama si Prof A, akhirnya terdorong untuk apa namanya ambil itu. Dan akses lain semacam jurnal, buku ini, perpustakaan termasuk cukup bagus juga, karena ya termasuk orangnya termasuk kampus yang apa namanya prominent juga di Singapura itu. Kemudian tantangan di sana, kuliah di sana, orang-orang di sini pintar-pintar dan merasa di bawah rata-rata, tapi tetap berjuang dapat nilai yang ya cukup membanggakan lah, paling nggak buat diri sendiri. Itu Kak, mungkin Kak, itu ada pertanyaan yang di poin Haliza itu tentang TOEFL. Mungkin saya bisa ngasih saran sedikit siap. ya. Silakan. Kalau teman-teman di UNER, saya dulu punya tips, sering ke perpustakaan lantai 3. Nggak tahu sekarang masih nggak atau enggak. Itu ada koran gratis, Jakarta Post. Saya dulu sempat nyempetin ya, paling nggak seminggu sekali duduk baca, karena bikin tulisan bahasa Inggris dengan struktur yang bagus ala tulisan orang Indonesia, itu paling nggak kalau jurnal bosen, baca Jakarta Post yang di perpus gratis. Tapi nggak tahu sekarang udah bisa ngampus atau belum. Kalau enggak, mulai dari berita yang paling kamu sukai. Saya dulu memulai baca bahasa Inggris koran-koran itu dari berita bola. Saya suka bola. Kemudian geser ke politik. Kemudian geser ke opini-opini gimana teman-teman orang-orang di sana. Udah. Jadi trik plus TOEFL itu banyak-banyak baca, akses di UNER, perpustakaan itu manfaatin benar-benar. Paling enggak itulah ya buku-buku lah. Ya Jakarta Post dulu saya itu aja mungkin Mbak Afifah. Thanks. Oke, baik teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya ini banyak pertanyaan. Jadi mungkin ada yang saya bantu beberapa terkait dengan tadi ada yang nanya bedanya afirmasi dan reguler. Jadi reguler afirmasi itu untuk daerah-daerah yang bisa dibilang ini ya daerah-daerah khusus gitu ya. Mungkin Billy bisa dibantu ya. Seperti itu ya kalau nggak salah. Dan reguler ya seperti kita aja sih yang di Jawa atau yang di daerah-daerah yang bisa dibilang sebagai kota maju itu termasuk ke beasiswa yang di reguler begitu. Nah ini untuk detailnya sebenarnya sudah ada semua di bukletnya LPDP terkait dengan minimum skor ataupun juga persyaratan detail kampus. Jadi dari teman-teman mulai sekarang bisa dicek dan kalau ada minimum skor bisa langsung dipersiapkan aja jauh-jauh hari. Jangan mepet-mepet. Mungkin kayak aku sama Billy tadi, Billy cerita kita les bahasa Inggrisnya terakhir banget ya, Billy ya. Jangan dicontoh ya teman-teman, biar nggak molor-molor buat sekolahnya. Oke, dan di akhir ini aku terima kasih banget buat Mas Alha dan juga Billy yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing session di Titik Jeda dan juga berkolaborasi dengan AUPMO. Dan juga buat teman-teman yang ada di sini, saya Afifah dan tim Titik Jeda juga mengucapkan banyak terima kasih. Kalau masih ada yang ingin diketahui dari Titik Jeda, bisa langsung aja cek websitenya kami di titikjeda.com atau di Instagramnya @titikjeda.com. Gitu. Dan di website kami juga sudah ada berbagai layanan atau mentor yang bisa teman-teman ikutin. Jadi persiapannya untuk bisa kuliah dan melanjutkan studi setelah lulus bisa lebih matang lagi. Begitu. Terima kasih buat Mas Alha dan juga Billy sekali lagi dan juga buat teman-teman semuanya. Saya Afifah, mungkin sampai di sini saya langsung kembalikan ke moderator. Silahkan.